Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari dukungan lembaganya terhadap pelaksanaan program Kopdes Merah Putih yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Badan Pengawas Obat dan Makanan memastikan akan mempermudah proses perizinan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah agar produknya dapat dipasarkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari dukungan lembaganya terhadap pelaksanaan program Kopdes Merah Putih yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Menurutnya, BPOM tetap akan menjaga standar keamanan dan mutu produk meski proses perizinan dipercepat. Upaya tersebut dilakukan agar semakin banyak produk UMKM termasuk dari pedesaan dapat masuk ke jaringan Kopdes Merah Putih. Ia menambahkan saat ini permohonan perizinan dari pelaku UMKM yang masuk ke BPOM sudah cukup banyak. Beberapa hal, salah satunya tentang dukungan dan support serta dukungan Badan POM untuk kesuksesan pelaksanaan Koperasi Merah Putih. Termasuk filter produk-produk untuk masuk ke Kopdes, Pak? Ya, termasuk filter produk-produk tersebut. Lokal juga, Pak? Lokal dan impor kita tetap. Oh, impor akan tetap dimasukkan ke Tentu tidak. Kita lebih fokuskan pada produk-produk dalam negeri kita. Iya, kita akan mempermudah perizinannya ya. Oke. Iya, kita dalam konteks, tapi standar keamanan tidak bisa turun. Tapi kita akan mempermudah tentu kita dengan mencari cara bagaimana mempercepat. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral buka suara perihal isu kelangkaan bahan bakar minyak di sejumlah daerah. Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung menyampaikan bahwa pihaknya tengah melakukan evaluasi ketersediaan BBM untuk seluruh wilayah tanah air bersama Pertamina. Menurutnya sejumlah permasalahan telah teridentifikasi, yakni ketersediaan BBM di terminal terpadu beserta pengirimannya masih relatif lancar. Namun demikian pihaknya telah menurunkan tim ke lapangan guna mengecek kendala pada distribusi BBM dari terminal terpadu ke stasiun pengisian bahan bakar umum di daerah-daerah yang mencakup hambatan transportasi. Sementara itu perihal berapa kawasan yang mengalami hal serupa, Yulio tak memberikan perincian, hanya mengiyakan bahwa kendala distribusi BBM terjadi di sejumlah daerah. Yulio lantas menegaskan bahwa ketersediaan stok BBM di tanah air saat ini dalam keadaan aman. Saya dari Kementerian SDM sudah minta Kepala BPH Migas untuk melakukan pengecekan bersama PT Pertamina. Jadi apa permasalahan yang ada di lapangan. Jadi ya kita sudah identifikasi yang pertama ketersediaan BBM di terminal terpadu. Ini pengiriman itu relatif lancar. Kemudian distribusi dari terminal terpadu ke SPBU ada hambatan transportasi atau bagaimana. Ya kita juga sudah turunkan tim ke lapangan. Jadi untuk ini ya kita akan selesaikan permasalahan ada antrian-antrian di SPBU di beberapa daerah. Stoknya aman, berapa Pak? daerah Pak sejauh ini? Per daerah. Pak, tapi stoknya aman, Pak? Tapi stoknya Stok aman. Stok aman. Lebih dari cukup. Kementerian Sekretariat Negara memastikan kawasan eks-Hotel Sultan akan dimanfaatkan secara lebih maksimal untuk meningkatkan penerimaan negara. Langkah tersebut dilakukan setelah pemerintah berhasil mengambil alih aset tersebut berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak Juni 2026. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan saat ini pemerintah tengah menyusun rencana pengelolaan baru bersama BPI dan Antara agar kawasan tersebut memiliki nilai ekonomi yang lebih besar. Prasetyo mengaku proses pengosongan bangunan masih terus berlangsung. Tahapan tersebut diperkirakan memerlukan waktu sekitar 1 bulan sebelum aset resmi diserahkan kepada BPI dan Antara untuk dikelola lebih lanjut. Semangatnya adalah mengoptimalkan pengelolaan aset yang dimiliki oleh negara sehingga pemasukan atau pendapatan kepada negara itu jauh lebih optimal lagi. Kita sedang dalam proses, ya, sudah beberapa kali rapat dengan teman-teman dan Antara dalam hal ini Injurni ya, untuk kemudian ke depan supaya pengelolaan hotelnya bisa lebih optimal sebagaimana yang tahun lalu juga JCC itu sudah habis kontraknya, kemudian tidak kita perpanjang dan kita kelola sendiri dan ternyata itu secara signifikan menambah PNBP kita.
Iran meluncurkan serangan ke wilayah Bahrain dan Kuwait pada hari Kamis. Iran menyerang kedua negara tersebut setelah Amerika Serikat kembali memberlakukan blokade angkatan laut terhadap Iran serta terus memperluas serangan udara selama 5 hari terakhir. Dalam pernyataan yang disiarkan media pemerintah Iran, pihak militer menyebut serangan ini menargetkan sistem radar, sistem pertahanan udara Patriot, serta tangki bahan bakar milik Amerika Serikat yang berada di pangkalan udara Ali Al-Salem, Kuwait. Dan dalam gelombang serangan terpisah, Iran mengatakan drone mereka menyerang sistem komunikasi dan radar milik pasukan Amerika Serikat di pangkalan Sheikh Isa, Bahrain. Selain mengguncang perjanjian damai sementara yang sebelumnya disepakati, eskalasi terbaru ini juga menambah kekhawatiran akan meluasnya konflik menjadi perang regional di kawasan Teluk. Pemirsa, kelompok Hamas meminta dukungan dari Iran untuk memperkuat keberadaan di wilayah Gaza. Permintaan ini bertujuan agar Hamas memiliki pendukung di kancah internasional. Kelompok perjuangan asal Palestina Hamas disebut ingin meminta tambahan dana dan dukungan diplomatik dari Iran. Kabar tersebut mencuat pada Selasa lalu usai seorang pejabat tinggi Hamas memasukkan Iran ke dalam daftar negara yang akan dimintai tambahan dana dan dukungan diplomatik. Permintaan ini bertujuan untuk memperkuat keberadaan Hamas di wilayah Gaza. Hal itu karena belakangan ini Hamas didesak oleh berbagai pihak untuk melucuti senjata dan segera meninggalkan Gaza. Salah satu pihak yang paling vokal menyerukan desakan itu adalah Amerika Serikat. Untuk meminta tambahan dana dan dukungan diplomatik, delegasi Hamas dikabarkan sudah berkunjung ke Iran pada 4 Juli lalu. Kala itu delegasi Hamas bertemu dengan sejumlah pejabat tinggi Iran, termasuk Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Ketua Parlemen Iran Muhammad Baghir Ghalibaf. Dalam kesempatan tersebut, delegasi Hamas meminta Iran untuk menjadi jaring pengaman diplomatik. Permintaan ini bertujuan agar Hamas memiliki pendukung di kancah internasional jika ada yang menyalahkan mereka soal serangan di Gaza. Selama ini Hamas kerap disalahkan oleh komunitas internasional karena dianggap melakukan teror terhadap warga Palestina yang tinggal di Gaza. Selain itu, delegasi Hamas juga meminta Iran untuk menyerukan penolakan perlucutan senjata mereka kepada komunitas internasional. Berbagai sumber IDX Channel. Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi penyalur bantuan pemerintah sekaligus penyerap hasil pertanian masyarakat melalui skema off-taker. Program ini ditargetkan dapat memperkuat ekonomi desa dengan puluhan ribu koperasi yang segera beroperasi di seluruh Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan peran Koperasi Desa Merah Putih sebagai pusat penyaluran berbagai program bantuan pemerintah sekaligus penyerap hasil pertanian masyarakat desa. Selain menjadi sarana penyaluran bantuan pemerintah, Menko Pangan menjelaskan bahwa KDMP juga berperan sebagai off-taker atau menyerap hasil produksi pertanian masyarakat. Menurutnya, peran tersebut menjadi penting terutama ketika harga komoditas pertanian berada di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah. Zulhas juga menegaskan Koperasi Desa Merah Putih bukan toko retail modern atau supermarket. Satu, apa itu? Infrastruktur apa? Untuk menyampaikan barang-barang yang bantu sosial, kemudian barang-barang subsidi, semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih. Tadi diputuskan sudah. Kedua, koperasi itu nanti dia akan menjadi off-taker. Kalau harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti gabah masih di bawah harga pasar. Pemerintah tengah mempercepat realisasi program Koperasi Desa Merah Putih sebagai pilar ekonomi kerakyatan dan penyalur bantuan atau barang subsidi. Sebanyak 83.000 badan hukum telah rampung dengan target belasan hingga puluhan ribu unit bersiap beroperasi di seluruh Indonesia. Tim Liputan IDX Channel.